Sudah terbiasa dengan mengajar online ya? Bagaimana caranya mengajar online dan kita menggunakan papan tulis virtual? Kita bisa menulis di papan tulis kayak gini, misalkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita bisa menerangkan seperti itu, menulis di papan tulis virtual. Di papan tulis itu kita bisa tambahkan juga sticky note ataupun catatan-catatan. Catatan ini bisa diisikan oleh kita ataupun oleh siswa kita. Terus kita juga bisa menambahkan gambar di papan tulis itu dan kita bisa menuliskan bangun-bangun ruang ini, misalkan mata pelajarannya matematika dan sebagainya. Kita bisa eksplorasi di sana, bahkan kita bisa selain menambahkan gambar, menulis dan sebagainya, kita juga bisa saling sharing. Dan yang kita lakukan ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk file yang lainnya, sehingga kita bisa punya backup data atau mau tetap tersimpan di dalam Google Drive-nya kita. Karena ini adalah aplikasinya Google. Aplikasinya Google yang disediakan untuk semua orang. Jadi kita akan kupas tuntas di sini tentang papan tulis virtual punyanya Google. Ini adalah video tutorial ke-247. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja video ke-247 ini. Google Jamboard Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita akan mulai saja. Saya akan mencoba menggunakan akun Google Chrome. Menggunakan browser Google Chrome. Saya masuk ke menunya Google. Sebetulnya kita dikasih banyak menu ya oleh Google, dari mulai account sampai dengan banyak sekali. Yang kita bahas sesi kali ini adalah yang di sini. Menu titik 9, setelah itu di scroll ke bawah, ada yang namanya Jamboard. Ya, Jamboard. Mungkin kalau orang orang bule ngomongnya. Ini sudah ada beberapa Jamboard yang saya buat. Ini contoh yang tadi di preview awal. Ini Jamboard, dan ini otomatis tersimpan di Google Drive kita. Terus saya akan membuat baru untuk Jamboardnya. Nah, kalau mau membuat, di bagian bawah sini ada tanda plus, tulisannya New Jamboard. Kalau diklik plus, maka akan muncul ini papan tulis virtual kita. Kali ini saya akan mengenalkan menu-menunya ya, dan akan men-sharekan bagaimana cara kita bermain Jamboard atau kita menggunakan papan tulis virtual. Yang pertama di bagian atas nih, untitled, tinggal dikasih saja judulnya. Misalkan ini saya tulis pertemuan hari ini tanggal berapa nih, 16 Januari 2021, misalkan ini ya, agar saya menyimpannya gampang. Pertemuan 16 Januari 2021, ini tempatnya. Kedua, di bagian sini ada frame-nya atau papannya kita bisa beberapa. Kalau di PowerPoint atau di Google Slide itu ada slide-slide-nya. Di sini pun sama, kita bisa banyak slide. Kalau saya klik panah ke kanan, maka create frame baru. Nah, di nomor 2, sehingga ada 2 frame. Kalau klik panah ke kiri lagi, misalkan berarti ada masuk ke frame ke 1. Kalau kanan berarti frame kedua. Ke kanan lagi berarti 3 frame. Kalau mau buka, caranya gimana? Tinggal diklik di tengahnya. Klik. Maka terlihat ada 3 buah frame. Ada 3 buah papan. Kalau mau dihapus boleh. Misalkan ini frame 1 hapus saja. Hapus. Jadi ada di titik 3, bisa di-duplicate, bisa di-delete. Di copy, misalkan nanti sudah ada isinya, bisa di copy lagi, baru kayak kita main PowerPoint aja lah, duplicate sama delete. Kalau mau nambah di kanannya tinggal ini add, kalau nambah di kirinya tinggal di add. Oke,
Setelah itu kita sudah masuk di frame ini. Setelah itu saya mau terangkan di bagian bawahnya lagi ada set background. Backgroundnya bisa di set, bisa di macam-macam, bisa non, berarti putih saja, atau kalau yang matematika biasanya ada gridnya, ada kotak-kotaknya, terus ada warna lain di sini. Misalkan sukanya warna apa? Lah ini persis kayak blackboard, papan tulis zaman dahulu. Warnanya hitam, pakainya kapur. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Kalau yang ini boleh ditambah image yang lain. Kalau mungkin pakai tema-tema yang lain boleh. Saya sukanya pakai yang none aja lah, jadi putih aja. Terus sudah perkenal di sini. Clear frame nanti kalau kita misalkan menulis dan sebagainya mau di delete, ini clear aja. Langsung hapus semuanya. Di bawahnya ada pulpen, pen. Pen ada 3 opsi kalau saya klik. Maaf, ada 4. Pertama, ini berarti pen. Kalau saya klik pen, warnanya di sini ada hitam, biru, hijau, kuning, sama merah. Kalau saya klik biru, ini berarti saya siap untuk menulis. Menulis. Berarti menulisnya ini pakai apa namanya? Mode pen. Kalau mode yang selanjutnya berarti mode marker. Tentu lebih tebal. Ini berarti marker. Terlihat ya, lebih tebal. Kalau yang lain, misalkan sebelah kanannya ini apa? Ini highlighter. Highlighter itu kalau kita mungkin kenal namanya Stabilo mungkin ya. Stabilo padahal nama merek ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini berarti kalau ke mode Stabilo, apa tadi namanya? Stabilo. Terlihat di sini nggak begitu tebal karena memang Stabilo. Terus yang ini adalah brush, kanvas lah, kayak kita melukis. Jadi tambah nggak begitu jelas lagi nih. Nah, terlihat ya, ini warnanya tidak begitu jelas. Oke. Setelah itu di bagian bawahnya ada eraser, ada penghapusnya kalau mau menghapus. Tinggal dihapus satu-satu. Terus ini adalah bagian kursor, kalau kembali ke kursor. Sticky note yang kedua. Sticky note. Sticky note itu kalau kita biasa kenal nama merek lagi namanya Post-it, mungkin kita biasa kenal. Ini bisa diisikan oleh siapapun. Kalau kita nanti sudah berkolaborasi dengan siswa, dengan siapa, ini bisa dituliskan. Ini move it, ini move it. Terus tinggal di save. Nah, di sini move it di sini bisa digeser-geser. Terus kalau ada sticky note lain, misalkan dengan siswanya kita, ini Budi. Berarti tinggal di save aja, Budi melakukan ini, nanti Budi bisa menggesernya kanan dan kiri kalau kita sudah share. Ini ada kata-kata share, nanti kita kenalkan. Setelah ini udah sticky note, menu ke selanjutnya adalah menu add image. Jadi kita bisa menambahkan image. Menambahkan image pada si ini, kanvas ini atau pada papan ini. Bisa upload secara manual, misalkan saya pakai next slide aja ya, pakai next frame aja. Nah, pakai frame kedua, saya mau nambahkan image. Misalkan saya mau upload mana ya? Gambar ini aja lah, gambar Jamboard misalkan, klik. Ini saya by upload. Saya klik, maka gambar ini sudah muncul di papannya kita. Bisa di copy, bisa di delete. Terus kalau mau image yang lain by URL bisa, by camera juga bisa. Jadi kalau by kamera gimana? Saya klik kamera, berarti dia akan mencari kamera yang ada di perangkat kita. Di sini belum ada, not detected, tinggal nanti setting aja. Ini kebetulan kameranya dipakai ya, saya pakai untuk recording. Terus tadi by kamera, by Google Image Search, ini berarti tinggal cari. Misalkan saya gambar buah aja, misalkan durian, salah satu buah kesukaan saya nih, buah durian. Nah, di sini ada. Oke, kita menambahkan gambar durian secara otomatis. Selanjutnya untuk image masih kita bisa menambahkan image juga dari Google Drive punya kita. Kita misalkan di Google Drive ada gambar apa, bisa langsung ditarik. Misalkan ini ada screenshot, tinggal ditarik aja ke apa namanya frame-nya kita. Nah, terus apa lagi ya? Nah, boleh juga punyanya Google Foto dan sebagainya. Dah, untuk urusan image saya ke next frame.
Di next frame-nya, di frame ketiga ini, saya bisa menambahkan ini, menambahkan bangun datar. Bangun datarnya nggak cuma satu. Di sini bisa lingkaran. Oke, kalau lingkaran ini lingkarannya lingkaran kosong, bisa diwarnai, bisa. Tinggal di sini ada tulisan nih, fill color. Mau warna apa? Biru. Oke, berarti warnanya jadi biru. Kalau selain itu berarti di sini ada kotak, ada square. Misalkan warnanya mau ganti, ganti kuning misalkan. Nih, dah. Setelah itu di sini ada text box. Text box itu kayak di PowerPoint lah. Kita mau menambahkan mengetik di sini. Hampir mirip seperti sticky note seperti yang tadi. Tapi ini nggak pakai warna. Ini move it. Oke, ini bisa. Kalau sticky note itu ada ininya, ada apa namanya, ada post-it-nya yang kayak ditempel lah. Move it, ini misalkan. Oke. Nah, ini beda ya. Nah, bedanya teks sama sticky note apa? Kalau sticky note itu terbatas. Terlihat bahwa ini, kalau saya mengetik, jumlah karakternya itu akan berkurang. Terlihat ada warna biru ini. Warna biru ini, nah, sampai berapa karakter dia akan penuh karena dia berupa sticky note atau catatan kecil. Tapi kalau teks ini mau berapapun ya udah tinggal ketik aja. Di sini bahkan kita bisa atur alignment-nya, mau apa left, mau center ataupun mau di right. Terus di sini mau pakai display-nya ada display-nya itu maksudnya adalah ukurannya. Ukuran teksnya bisa kita atur. Mau ukuran gede, title, sampai dengan subtitle, nomor, sampai dengan caption. Itu bisa kita atur. Itu bedanya antara teks sama sticky note. Terus menu yang terakhir. Menu yang terakhir adalah laser. Laser itu kayak kita memberi penguatan. Misal begini, misal. Saya mau menulis aja, mau menulis pakai marker aja biar tebel. X ditambah Y sama dengan 12 misalkan ya. Nah, si laser ini sebetulnya gunanya itu kayak untuk menguatkan pada saat kita menerangkan. Jadi kita kayak menulis tapi nantinya hilang. Misal ini, anak-anak ini X ya. Tuh, jadi hilang dia. Nih. Ini adalah Y. Nah, jadi kayak penguatan-penguatan aja laser itu. Gunanya laser. Selanjutnya di ini apa yang kita lakukan ini tadi, kita bisa share. Di sini kita bisa share ke siapa ya, ke siapapun. Apanya yang di share? Linknya ini bisa di share, bisa di add kayak sama seperti di drive-nya kita dan sebagainya. Ini mau dia sebagai apa, misalkan dia permission-nya mau sebagai viewer berarti hanya melihat aja. Kalau di editor berarti semuanya bisa edit. Nah, nih sebagai editor berarti semuanya bisa mengedit. Ini tinggal di copy linknya. Maka semua orang bisa bekerja bersama-sama dengan apa yang kita project kita, bahasa mudahnya. Terus hasil dari punya kita ini bisa kita save di titik 3 di sini, bisa kita save download as PDF. Kalau saya klik download as PDF, maka apa yang kita lakukan ini akan terdownload. Nih terlihat bahwa pertemuan 16 Januari. Jadi layaknya kita sedang mengajar anak-anak, maka kita punya dokumentasinya secara offline dan kita bisa kirimkan ke anak-anak dalam bentuk file PDF. Atau kalau nggak mau ya udah tetap aja diginiin aja, maka dia tersimpan di drive-nya kita. Kita lihat apakah tersimpan, kita lihat drive di Google Drive. Di Google Drive tersimpan pertemuan 16 Januari 2021. Tersimpan secara baik nih. Kita bisa sharekan lagi dalam bentuk Jamboard atau dalam bentuk PDF tadi saya ceritakan. Gitu. Terus untuk sesi selanjutnya saya akan coba bahas bagaimana cara kita bermain Jamboard langsung di Google Classroom kita. Jadi di Google Classroom yang punya Kemdikbud, kita langsung bisa bermain Jamboard tanpa kita perlu share. Tetapi anak-anak langsung bisa bekerja bersama-sama dengan kita
Misalkan anak-anak diminta untuk mengerjakan soal dan sebagainya, langsung bisa di dalam Jamboard kita tanpa kita share. Itu ya, tunggu di video 248. Oke ya, saya cukupkan untuk video kali ini, untuk 247 kali ini, tunggu di 248 ya. Saya akan ulas bagaimana caranya bermain Jamboard di Google Classroom. Saya cukupkan agar videonya tidak terlalu panjang. Tetap jaga kesehatan. Yang suka boleh jempol ke atasnya, yang nggak suka jempol ke bawah boleh. Yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Saya tunggu 1, 2, 3. Ada tombol lonceng, loncengnya juga diklik untuk semua. Saya cukupkan agar tidak terlalu panjang. Semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan kebermanfaatan, minimal informasi kepada kawan-kawan semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oh iya, banyak yang tanya ke saya tentang ini. Semua konten saya dari video ke-1 sampai video ke terakhir, insya Allah update 1 hari 1 video. Silahkan cek di sini ya, bit.ly/fitmufid, FID. Silahkan cek aja, insya Allah 1 hari nambah 1 video. Terus jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung saya agar selalu berkarya setiap hari, silahkan klik bit.ly/konten mufid. Semoga kita senantiasa selalu dalam keberkahannya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.